Melanjutkan hadis 227. Kita sampai jam 6.30. Sampai 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Insya Allah tentang pajak ini tak ada lagi pertanyaan. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Nama anaknya Abdullah, nama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua orang ini diridhai Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Kalau ada di antara kamu orang yang suka meminta-minta, hatta yalqallaha azza wa jalla, sampai dia mati menghadap Allah. Sikit-sikit minta, sikit-sikit minta, sikit-sikit minta, sampai dia mati menghadap Allah. Wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, maka waktu dia mati menghadap Allah itu nanti di wajahnya tak ada dagingnya, gugur daging wajah. Pendapat ulama tentang masalah gugur daging wajah, pendapat pertama, memang betul-betul dia menghadap Allah itu tak ada wajahnya lagi, tinggal tulangnya saja. Cuma kita mau menghadap Allah tak ada wajah. Makna kedua, ini makna kiasan. Gugur daging wajah maksudnya karena dia di dunia menghilangkan harkat martabat dirinya. Orang yang meminta-minta itu kan menghilangkan harga dirinya. Marwah kata orang lain, muru'ah kata orang Arab. Maka sebagaimana di dunia dia menghilangkan harga dirinya, maka di hadapan Allah tak ada lagi harga dirinya, sebagaimana orang yang rontok daging-daging wajahnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih menurut ahli hadis, berarti itu artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tadi Pak Ustaz punya hadisnya tak boleh minta-minta. Iya. Tapi tadi sebelum Ustaz ceramah nih, Ustaz Almak minta tadi. Yang tak boleh minta nih untuk diri sendiri. Kami datangi, saya Ustaz Almak, tidak atas nama pribadi. Ini atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Duit yang dipakai, yang dapat dari hasil berkeliling ini, dibawa ke pesantren Nurul Azhar, Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Covid. Nanti Bapak Ibu datang ke sana. Biasanya orang yang datang ke sana menengok gedungnya, menengok pagarnya, menengok bangunannya, menengok aulanya, menengok lampunya, macam menengok kucing Anggora. Ada bapak-bapak satu belum lagi masuk, baru menengok pagarnya, langsung menjumpai Ustadz Almok mengasih tanah 4 hektar. Kasihkan tanahnya sekarang sudah dapat, tinggal memikirkan bangunannya. Bertambah pusing kepala kami. Tapi insya Allah pusing kepala ini untuk amal jariah sesudah kita mati. Dan itu tidak milik pribadi, tak ada ownernya. Kami semua membubuhkan tanda tangan, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, pengawas. Kalau kami mati, maka pesantren ini akan dikembalikan kepada umat, dikelola oleh santri-santri. Santrinya semuanya penghafal Quran, 1 tahun 25 orang, masuk tahun ketiga 75 orang, beberapa orang sudah hafal Quran, dibawa umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada orang yang berbaik hati, nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi Bapak Ibu cobalah datang ke sana, Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU. Maka bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan singgah ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. Maksudnya kalau udah mati tak ada gunanya lagi bersedekah. Apa? Saya tak bisa ngasih duit Pak Ustadz, ini tak ada dompet bawa kemari. Kami menerima gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, cincin kalau ada gigi emas. Apa guna dibawa balik? Kakak kami itu Ustadz waktu meninggal, kami tengok secuci tangan semangkuk Pak Ustadz, emas, cincin, gelang, subang, rantai, antingnya semangkuk. Mana sekarang? Dibawa lakinya Pak Ustadz. Untuk apa? Jangan kalian suzon. Untuk modal usaha. Dia buka ruko bisnis, setelah untung baru dia kawin lagi.
Saya tidak nakut-nakuti ibu. Saya tidak pula ingin merusak hubungan kalian yang sedang mesra. Hanya sedang mengingatkan bahwa kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Jangan meminta-minta. Saya balik ke Pekanbaru ini dari Maroko 2008. Sekarang 2023. Udah berapa tahun saya balik? 15 tahun. Berjalan dengan Pak Ahmad ini 15 tahun. Dari mulai Rokan Hulu Pasir Pangarayan, sampailah ke Pulau Sambu, sampailah ke Pulau Kijang, sampailah ke Batam. Sudah 15 tahun kami sama berjalan. Ini ada orangnya, tanya. Pernah Ustaz Somad itu minta agak sekali? Tak pernah. Pernah dia bawa proposal? Tak pernah. Sekali pun tak pernah bawa proposal. Oh, ada sekali. Pernah sekali. Proposal disuruh dekan Usuluddin. Kalau untuk pribadi. Ustaz kan kenal dengan Pak Ahmad Bupati Rokan dulu. Ya, tolong bawakan proposal nih Pak Ustaz. Rasanya entah mau ditaruh kemana muka saya. Tapi untuk menolak dekan nih tak enak atasan. Akhirnya saya bawa juga. Beratnya lidah mau bercakap. Pak Ahmad, ada pula ini titipan dari Bu dekan. Selesai. Dari mati saya kok tahu mudah gitu, aku bawa 2 tadi. Tapi kalau untuk pribadi, kenapa? Karena Nabi melarang meminta-minta, takut nanti menghadap Allah tak ada harga diri kita di hadapan Allah SWT. Ini nampaknya Ustaz Somad ini menyindir ketua masjid. Ketua masjid memang ada meminta, minta selesaikan ini, tapi bukan untuk pribadi dia, untuk rumah Allah. Bukan untuk pribadi dia. Ini Pak Sematap. Ini semua orang yang hatinya keras, bawalah sholat kemari. Asal nengok ke atas menetes, ya Allah. Kalau ada orang yang bakhil, pelit, kedekut, medit, datang kemari, menengok ini naik darah tingginya. Ayo, mesti dekat gitu. Tapi bapak-bapak ini orangnya hatinya lembut, tengok, bersih semua. Tapi buktinya ini tengoklah berapa dapat duit yang dia bisa sana. Jangan minta-minta. Jangan ajarkan anak kita, cucu kita, jamaah kita minta-minta. Adik-adik yang belajar di kampus, jangan selain minta-minta dengan cara canggih, proposal. Berawal dari untuk orang lain, na'udzubillah, sampai kepada diri sendiri. Habis waktu. Cepat betul di Masjid Al-Fatihah. Al-Fatihah ini? Oh, berarti dekat dari sini Masjid Al-Baqarah. Hebat Masjid, Masya Allah, luar biasa. Wal muz'atu, yang lepas dari wajahnya tadi namanya muz'atul lahmin. Jadi hebatnya kitab ini dijelaskan kata-kata yang gharib, yang aneh, yang susah dipahami. Dia macam ada kamusnya. Wal muz'atu bi dhammil mim mu wa sukuniz zai muz ba'daha muhmalah muz'atu. Al qit'atu, arti muz'atu kepingan potongan daging di wajah berguguran karena tidak menjaga harkat martabat diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita dengan yang halal sehingga kita tak perlu meminta-minta yang haram. Hadis 228 dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, sebaya. Satu lagi Abdullah bin Zubair. 4 Abdullah ini sebaya sama-sama meriwayatkan hadis. Maka ada istilah al-ubadalah al-arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Allah. Wa an ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Abdullahnya diridhai Allah, Abbasnya diridhai Allah. Abbas pakcik Nabi, paman Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sama-sama cucu Abdul Muttalib. Cuman beda umur jauh. Waktu Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas ini umurnya 15 tahun.
Umur Nabi 63 tahun. Anak umur 15, Nabi dah 63. Jauh beda. Dia didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil Al-Quran. Maka dialah ahli tafsir Al-Quran di antara para sahabat Nabi. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk yang ahli tafsir memahami Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sa'alan nasa," siapa yang meminta-minta ke orang, fi ghairi faqatin, padahal dia mampu. Jadi kalau ada fakir miskin meminta, boleh, karena dia tak mampu. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua, laki meninggal, anak tak ada, sebatang kara, makan tak ada, tempat tinggal tak ada. Apa namanya itu? Fakir. Buruh cuci, mohon maaf, mengambil upah, membantu di rumah orang, mohon maaf, ada gajinya dari tuan rumah, tapi tak mencukupi kebutuhan. Apa namanya itu? Miskin. Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada tapi tak cukup kebutuhan, miskin. Orang fakir dan miskin boleh meminta. Dan kalau dia datang ke rumah kita, dia tidak meminta, dia sedang menuntut haknya yang ada pada diri kita. Jadi jangan bilang, kau yang minta-minta. Untung dia tak ngaji. Kalau dia ngaji, aku bukan minta, hak aku ada sama kau, bodoh. Untung dia tak ngaji. Man sa'alan nasa, siapa yang meminta-minta ke orang, fi ghairi faqatin, bukan dia ini fakir miskin, tapi memang hobi aja minta. Orang hobi bulu tangkis, tenis meja, dia hobi minta-minta. Nazalat bihi aw iyalin la yutiquhum, dia meminta itu bukan karena miskin, bukan karena fakir, bukan karena banyak keluarga yang tak sanggup dikasih makan, tapi memang dia datang itu memang minta-minta untuk lebih. Ja'a yaumal qiyamati, nanti dia datang menghadap Allah pada hari kiamat, biwajhin, bentuk wajahnya laisa alaihi lahmun, wajahnya laisa alaihi lahmun, tak ada dagingnya. Wajah yang tak ada dagingnya wajah Ustaz Somad nih. Ini biarpun kurus ada daging-daging, tak ada daging sama sekali. Bagaimana dikosong? Mesti kita korak aja. Jadi begitu dia menghadap Allah. Satu ulama mengatakan memang begitu, satu lagi mengatakan ini makna kiasan. Sebagaimana jelek buruknya rupa saat menghadap Allah, kita ingin menghadap Allah dalam keadaan tersenyum karena amal soleh kita, insya Allah. Dhahikatum mustabsyirah, orang-orang beriman menghadapi Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, karena bahagia. Itu yang kita inginkan nanti. Bukan wujuhun yawma idzin 'alaiha qatarah. Wujuhun, jangan sampai wajah yang terbalut dengan debu karena banyaknya dosa. Kita ingin seperti Allah katakan dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah. Nikmat yang paling nikmat bukan air mengalir, pohon-pohon, tanaman, itu nikmat. Tapi nikmat di atas nikmat adalah ketika berjumpa, berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mata yang banyak dengan dosa diampunkan Allah sehingga tetap mendapatkan nikmat itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man fataha ala nafsihi baba mas'alatin, siapa yang membiarkan dirinya meminta-minta ke orang, min ghairi faqatin, padahal dia mampu, dia tak fakir, dia tak miskin, tapi minta juga karena tamak, karena rakus. Nazalat bihi aw iyalin la yutiquh, bukan karena miskin susah, bukan karena anak banyak tak makan. Fatahallahu alaihi baba faqatin, maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Jangan suka minta-minta, nanti dibukakan Allah pintu kefakiran. Min haitsu la yahtasib, dia tak sadar. Orang yang kaya
Rumah ada, kendaraan ada, makan ada, tetap juga minta, lama-lama jadi hobi. Akhirnya seumur hidup dia akan terus merasa kurang. Ini namanya orang kaya bermental fakir. Ada orang fakir bermental kaya. Miskin dia, susah dia, tapi dia tetap bersedekah. Tapi yang lebih parah ini orang kaya bermental fakir. Kalau bersedekah, keluarlah patimuran 1000 perak, wah golok. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Wa huwa jayyidun fi syawahid, hadis ini jayyid, baik, fi syawahid, dalam hadis yang semakna dengan yang usul. Hadis yang induk namanya usul, semakna dengan ini mendukung namanya syawahid. Kalau maknanya sama, periwayatnya sama, namanya mutaba'an. Kalau hadisnya sama, maknanya sama, periwayatnya berbeda, namanya syawahid. Hadis 229. Kita cukupkan sampai 229. Supaya pertemuan akan datang pas angka genap 230. Wa an A'idh bin Amr, dari A'idh bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu, dia minta, ya Rasulullah, aku minta ini, fa'aqtahu, dikasih Nabi. Falamma wada'a rijlahu ala asquffatil bab, ketika dia meletakkan kakinya di depan pintu, qala Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil mas'alati", seandainya dia tahu hukum ancaman bagi orang yang suka meminta-minta, ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu, takkan ada satu orang pun yang mau meminta kepada orang lain. Mudah-mudahan kita, istri, suami, anak, bini, menantu, cucu, keluarga semuanya dididik untuk tidak meminta-minta. Ada orang mengasih, diambil apa tak diambil? Ambil. Yang ada bilang tolak bala, tolak duit mana ada? Tapi duitnya haram Pak Ustaz. Jangan kasih anak bini makan haram. Kemana dikasihkan? Kasihkan ke lembaga untuk kemaslahatan umat. Kasihkan ke masjid, supaya ketua masjid, Pak ketua masjid ini ada duit haram pulanya. Tak usah disebutkan, ambil aja. Saya pernah ceramahnya setengah jam, dikasih duit sekotak. Tak saya buka, karena kalau saya buka takut saya tergoda. Kalau ditolak, nanti orang dimarah, mengamuk dia. Jadi bagaimana cara? Aku pikir saya semacam, dapat saya serahkan ke panti asuhan. Jadi anak buahnya yang datang itu saya suruh, tolong bapak serahkan ke panti asuhan, nanti foto, kirim fotonya ke saya. Serahkan orang itu foto, kirimkan. Ini Ustaz, ini fotonya. Foto itu saya kirim ke yang ngasih. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang panti asuhan. Sejak itu tak mau dia hasil. Gitu caranya. Saya tahu dia mau memasangkan kayu pancing. Kalau udah tertarik, tarik aja. Dia mau lembu cucu itu, udah cucunya ini kan hidup. Oh, gitu ya. Mana dapat dia? Ini bukan lembu. Kalau lembu bisa kau cucu hidup, ini Abdul Somad. Saya pun tak mengambil itu karena kotaknya kecil. Besarnya. Saya suruh kasih. Ini Ustaz mobilnya kok begini, ini sasisnya enggak, ini enggak cocok dengan Ustaz Somad. Ini tak KTP Ustaz. Saya kasih. Beberapa hari setelah itu, alhamdulillah Ustaz, mobilnya limited, sudah nyebrang dari Pulau Jawa dan tak lama lagi masuk Lampung. Langsung saya balas, insya Allah akan saya serahkan ke panti asuhan, mereka belum punya mobil. Langsung dibalasnya, mohon maaf ya Pak, mobilnya balik lagi di Jakarta. Gitu caranya.
sekarang. Tapi bukan berarti saya menolak mobil Pak Ahmad dulu karena saya takut dia cucu hidup saya, enggak. Pak Ahmad dulu pernah ngasih saya, tak saya ambil. Supaya apa? Supaya enak kita berjalan. Karena kalau orang, kata pepatah orang Melayu, orang baik awak berpikir, orang baik kita berpikir. Kenapa bisa kita berjalan sama enak? Karena hati kita belum kena. Tapi kalau hati kita udah kena, galak patah, boleh disambung, kaca retak, boleh direkat, hati yang sakit, mana obat akan dicari. Inilah pentingnya menjaga hati. Kita bawa mobil, kita bawa sepeda motor, macam saya tadi, sama adik-adik baik kesubuhan. Koplingnya siap, giginya siap. Asal dihidupkan gigi, mati. Mati saya beneran. Rupanya motor yang dikasih ke saya tadi, koplingnya tak boleh dilepas, pegang terus. Jadi gigi ini tak ada, masuk terus. Tak pula dikasih tahunya. Kopling, gigi, gas, helm, kaki, rem, semua sudah siap. Tapi begitu kita berjalan, yang tertulis di depan apa katanya? Hati. Tak ada gigi-gigi. Tak ada kaki-kaki. Tapi jaga hati. Insya Allah kita bisa berjalan bersama kalau pandai menjaga. Saya tahu yang ini dengan ceramah saya banyak yang tersinggung, apalagi pegawai pajak tadi. Tapi saya tahu, jamaah ini sudah tahu kode etik mendengar ceramah Ustaz Somad, tak boleh tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik meninggal. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan sekalian satu ini. Maksudnya setelah sholat sunat isya. Usolli sunatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala dapat pahala macam haji dan umroh. Tapi yang udah store ONH jangan ditarik balik. Macam haji dan umroh. Sholat sunat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.